Makanya aku selalu bilang, bisa nggak sih sebenarnya karyawan itu kaya dari gaji aja? Mhm. Jawabannya bisa, tapi kamu harus sabar banget. Karena prosesnya Mmm. itu paling cepat itu 15 tahun, Rory bilang. Nah, sedikit aja aku twist tentang orang kenapa sih mau jadi pengusaha lah apa. Mhm. Karena memang faktanya kalau gaji sebagai karyawan, Rory, itu memang tidak bisa instan. Mmm. Semua itu tercapai itu prosesnya panjang. Makanya aku selalu bilang, bisa nggak sih sebenarnya karyawan itu kaya dari gaji aja? Mhm. Jawabannya bisa, tapi kamu harus sabar banget. Karena prosesnya Mmm. itu paling cepat itu 15 tahun. Itu udah yang paling cepat. Itu pun kalau kita disiplin. Disiplin dan memang karir kita bagus. Oke. Jadi pada saat kita memang hanya mengandalkan itu, memang at a very minimum butuh 15 years, 15 Mhm. tahun, which is orang ngelihat, wow, kalau misalnya dia jadi pengusaha atau misalnya wah jadi influencer, content creator atau apa ini itu, bisa dapet ini dalam 5 tahun. Mhm. Makanya keluarlah tuh konten-konten 100 juta pertama saya, Mhm. 1 miliar pertama Mhm. saya gitu. Itu kan akhirnya membuat orang jadi pikir, "Hah, kalau saya nggak dapetin 1 miliar dalam sekian tahun, berarti saya gagal dong." Iya. Padahal enggak. Karena Mmm. pada akhirnya yang kita kejar itu adalah kekayaan yang sesungguhnya, in which tadi tuh yang Rory bilang, aku kaya. Itu sebenarnya yang kamu definisikan itu adalah a state of financial well-being. Oke. Oke. Dengan syarat prasyarat tadi ya, dana darurat Yes. dan investment asset tadi. Betul. Mhm. Oke, kalau misalnya tadi kamu bilang paling cepat adalah 15 tahun dan Mhm mhm. kita harus disiplin, Mhm. then ketika kita menerima gaji kita, Mhm mhm. apa yang harus dilakukan pertama, Mbak? Pembagiannya kayak gimana? Oke, kalau pembagian budgeting itu udah jelas. Sebenarnya kita tuh ngebagi hanya menjadi 3, yaitu living, playing, dan saving. Ya. Living itu aku biasanya bilang 50% of our income, 50%. Terus playing itu adalah 20% of our income, dan saving itu 30% of our income. Nah, sebenarnya living dan playing ini kan kalau digabung sama-sama pengeluaran. Ya. Nah, di sini sebenarnya kita bisa bermain. Hmm. Misal, aku lagi lebih banyak livingnya nih yang wajib-wajib gitu ya. Terus yang memang untuk kebutuhan hidup, ya udah nggak apa-apa, itu bisa aja sampai ke 60-65% tuh bisa aja. Apalagi mungkin kita masih punya cicilan seperti itu. Nah, yang sering aku bilang tuh gini, orang tuh sebaiknya juga memisahkan di porsi living ini. Oke. Jadi living ini tuh sebenarnya bisa dibagi 2 kategori, yaitu living yang sifatnya fix dan wajib, yang satunya lagi living yang sifatnya variabel. Contoh, saat misalnya kita punya cicilan apartemen untuk kita tinggal, Ya. berarti udah ada living yang fix. Fix, betul. Terus pada saat kita punya anaknya sekolah, SPP-nya tiap bulan jalan, berarti ini juga living yang fix. Tapi kalau kita berbicara penggunaan listrik, penggunaan bensin, even grocery shopping, itu sebenarnya living variable. Oh, oke. Karena kita bisa aja suatu saat boros, suatu saat kita bisa Betul, hemat. betul, Kayak makan, seminggu sekali bisa di luar, sebulan sekali bisa di luar. betul. Jadi pada saat orang nanti melakukan budgeting ini dan dia merasa bosen budgeting karena capek gitu ya, nggak bisa hidup enak atau gimana gini gitu, coba periksa lagi deh gitu ya. Jangan-jangan living yang fix itu besar banget. Karena pada saat living yang fixnya itu besar, dia tuh udah ngiket gaji kita tuh, Rory. Oh, oke, benar juga sih. Ya kan? Jadi suka orang bilang, ini udah nggak bisa dihemat-hemat lagi. Oh, berarti living kamu fix semua tuh. Oke, berarti gini Mbak, misalnya nih sekarang, orang gajinya 5 juta, ya kan? 5 juta untuk satu orang, UMR Jakarta 5,3, kita bulatkan 5 juta. 30% buat investasi, nabung, Iya. saving. Itu mah setengah dong, kan kamu kan tangannya gini. Oh iya. Berarti 1,5 juta, Iya. 1,5 juta untuk saving, Iya. ya kan? Terus berarti sisanya 3,5 juta ini untuk living dan playing. Nah, biasanya seperti yang kemarin kita bahas, orang yang UMR ini kesulitan banget even buat 30% kan. Ya udahlah, kita turunin dulu deh ke 10%. Anggaplah jadi 500.000. Sehingga kamu punya 4,5 juta setiap bulan untuk kamu bisa kelola menjadi living dan
playing. Nah, pada saat kita sanggup nih mengelola ini lama-kelamaan, oke, kita bisa nyisihin gak cuma 500.000 menjadi 1 juta. Nah, disitulah sebenarnya kamu akan lebih cepat mencapai si status kaya itu. Oke. Dan playing itu sebenarnya juga yang paling bisa diirit-irit kan, paling suka bisa dipres kan, Mbak? Makanya tadi komponen ketiga, apa prioritas hidup kamu? Oh. Gitu. Kalau misalnya prioritas hidup aku adalah aku pengen bener-bener 15 tahun ini mencapai financial wealth, ya kan? Berarti playing bisa gue tekan dari 20% misalnya jadi 5% aja, ya sebulan sekali lah nongkrong di Warmindo gitu misalnya. Atau nongkrong sama teman-teman di coffee shop sebulan sekali aja gitu. Bisa dong. Bisa, asalkan tipe kepribadian kamu terhadap uang itu bukan money status. Maksudnya gimana tuh? Jadi tipe kepribadian orang itu terhadap uang tuh secara garis besar tuh terbagi 4. Money avoiders, money vigilance, money status, money focus. Nah, dari 4 ini yang sulit banget melakukan apa yang tadi Rory bilang itu sebenarnya adalah yang money status. Karena buat dia yang namanya enjoyment in life dan segala macam itu adalah penting. Oke, traveling harus standar Itu tertentu, penting. itu Mbak Prita banget sih. Penting. Aku sebenarnya bukan money status. Aku tuh udah pernah assess diri aku. Jadi aku tuh rupanya money vigilance dan money focus. Oh, oke, Gitu. oke, oke. Jadi kalau orang yang money vigilance tuh bisa seperti tadi Roni bilang. Oh, 5% doang nih buat ini gitu Buat kan. playing. Buat playing, yang lainnya dia benar-benar safe, dan itu yang aku lakukan in my early age. Waktu saya umurnya 20 sampai mungkin sekitar 35-36. Saat-saat membangun, merintis. Exactly, makanya tadi aku bilang 15 years itu gitu. Oh, oke, oke, oke. Jadi artinya setelah kita lulus kuliah dan awal-awal mulai bekerja, ibaratnya ya kita press dulu, kita kurangin dulu porsi playing ini untuk setelah 15 tahun kita bisa lebih lebar lagi Benar, alokasi untuk playing Benar, ini. benar. Tapi Oke. kenyataannya kan nggak gitu. Nyatanya? Adik-adikku yang umurnya 20-an kan malahan yes gaji pertama aku bebas gitu kan. Healing gitu ya. Macam-macam lah for whatever the Iya, iya, reason. iya. Tapi biasanya aku tanya balik nih, apa sih yang terjadi di masa remaja kamu sampai kamu seperti ini? Biasanya yang seperti itu, mohon maaf nih, pada saat masa remajanya itu mungkin memang sulit mendapatkan hal tersebut. Balas dendam, Mbak. Bisa jadi. Jadi memang akhirnya mereka bilang, ya gampang kamu ngomong gitu karena dulu kamu udah pernah ngalamin, istilahnya gitu. Jadi sekarang kamu mudah untuk menutup diri terhadap itu. Tapi kalau enggak kan penasaran. Iya, Gitu. iya. Ini juga yang gue lakukan sih ketika umur 20-an. Masa kecil sampai mahasiswa bener-bener yang Miss Queen sekali ya kan. Prihatin ya. Nyokap ada penghasilannya Iya, lumayan tapi kan anaknya 4. Oh, oke. Terus bokap juga menurut aku waktu itu gak terlalu financially stable. Yang akhirnya ketika aku terima gaji pertama sampai dengan hampir 30 itu tuh aku inner childku tuh meronta-ronta dan aku nih gue entertain inner child gue gitu. Dan akhirnya tabungannya begitu usia mendekati 30, gue gak punya tabungan. Iya. Biasanya Gak usah gitu. gitu Rory. Aku pun juga sebenarnya punya one biggest financial mistakes of my time. Ah, Ini gue pernah cerita Apa nih itu? sama orang. Apa itu, Ya, Bu? ini pertama kali nih eksklusif di Waduh. Room for Improvement. Kehormatan loh. Jadi kan orang suka bilang kan, Prita Gozi itu orangnya privilege banget gitu. Dia nggak pernah susah dan sebagainya ini itu. Tapi bahkan yang seperti itu pun pernah melakukan satu kesalahan finansial yang cukup besar. Yaitu, aku tuh inget banget saat dulu aku baru mulai menikah. Oke, mau menikah. Terus ibu mertua aku yang sangat jago saving itu udah bilang, kamu mau tetap bikin resepsi pernikahan? Dia tanya gitu kan. Iya dong, ya iya dong. Semua orang kan zaman itu kan Pengen, bikin iya. resepsi semua. Ya ini uangnya, dia bilang sebenarnya kalau menurut mama sih bagusnya buat DP rumah. Tapi kalau kamu emang perlu banget bikin resepsi, ya terserah kamu. Oke. Jadi saat itu aku dikasih uang ada nominalnya 3 digit lah gitu yang aku pakai semuanya untuk pesta resepsi. Looking back dengan aku sekarang ngelihat, oh my god, kalau dulu aku cuman beli emas aja, misal logam mulia aja, wow, udah pasti ya satu, aku nggak perlu nyicil rumah, aku udah pasti kaya banget gitu kan. Terus aku kayaknya
kayaknya nih dapat si angka financial independence aku yang aku baru dapat di umur 40-an itu kayaknya sih 30-an aku udah dapat gitu loh. Kalau dulu aku nurut sama ibu mertua aku tidak bikin pesta resepsi. Anyway, aku kan bukannya nggak pesta, aku udah bikin akad nikah, abis akad nikah juga ada syukuran. Mikir-mikir, kenapa sih dulu aku Harus kayak harus begitu. begini? Sekarang aja gue lupa tuh foto pada kemana. Iya ya. Oke, oke, oke. Bener juga sih Mbak. Orang kadang-kadang mikirin gengsinya. Orang kadang-kadang justru yang menikah kita, tapi fokus dari kita dan keluarga kita adalah gimana cara menyenangkan tamu-tamu undangan. Banyak orang. Padahal dulu juga sebenarnya yang milih baju juga aku, ini juga aku segala macam. Emang dasar akunya aja dulu FOMO gitu kan. Jadi fear of missing out tuh juga pernah kena diri aku. Makanya karena I learn a lot from that mistake. Itu kenapa akhirnya aku bener-bener bener-bener pas bisa tuh ya 50% of my income tuh di invest, di save. Iya. Karena aku bener-bener kayak wah nih kalau dulu aku nggak melakukan kesalahan itu sebenarnya aku bisa begini. Jadi bukan berarti kita bilang bahwa oh orang privilege itu semuanya udah pasti masalah hidupnya kelar. Kan kemarin juga ada tuh kan tulisannya katanya oh kalau orang tua bisa ngasih rumah dan bisa ngasih mobil katanya 50% masalah hidup dia tuh bakal kelar gitu. Sebenarnya nggak juga. Memang harus diikuti dengan literasi finansial dari orang Iya. tersebut. Gitu. Banyak kok orang tuanya yang kaya diwariskan ke anak, tapi anak nggak bisa mengolahnya atau Bisa. justru malah mengabuse-nya dan akhirnya si Betul. anak jatuh miskin Iya. ketika orang tuanya meninggal. Anyway, tadi itu adalah kesalahan terbesarmu. Tapi rata-rata orang Mbak, ketika menerima gaji, kesalahan terbesar mereka apa? Kebanyakan orang. Oke. Pertama dia nggak budgeting. Jadi ya udahlah gitu ya. Ini aja deh. Kenapa? Ya itu again lagi mindsetnya adalah setiap orang udah ada rezekinya. Oke. Jadi dengan begitu dia berpikir bahwa ngapain sih mikirin banget ngotak-ngatik uang gitu karena ntar juga pasti ada rezekinya. Budgeting tuh berarti oke untuk makan gue sebulan segini, Yes, bayar yes, cicilan gue segini. yes. Gue berarti boleh main, boleh nongkrong, beli kopi, jatahnya segini gitu. Berarti kalau udah ngelewati jatah udah nggak boleh gitu. Betul, itu namanya budgeting. Itu creates discipline for us dan kita bisa ngukur sebenarnya kita tuh berhasil nggak sih mengelola penghasilan seperti yang kita bilang prioritas kita seperti itu. I see. Karena waktu kita bikin budget itu kan menandakan prioritas kita. Dan uang itu kan nggak pernah berbohong. Dia akan ngasih tahu ke kita benar-benar apa sih yang kita kerjain gitu loh. Nah dengan adanya budgeting kita bisa bandingkan dengan pengeluaran aktual kita. Kalau nggak punya budgeting itu semua nggak akan ketahuan dan gak akan terjadi. Itu kesalahan besar yang paling pertama. Kesalahan kedua adalah menganggap kita ini masih punya banyak waktu. Jadi orang yang umurnya 20-an itu gak relate banget kalau kita tuh ajak dia ayo investasi buat dana pensiun. Kayak Masih jauh kan 20-an gitu ya. jauh banget ya gitu. 40-an tuh jauh banget loh gitu kan istilahnya gitu ya. Tapi yang kita gak sadar adalah di 30-an itu beban hidup kita tuh akan besar. Nambah terus. Nambah. Jadi kalau kamu tidak pakai masa awal itu kayak tahu nggak sih kalau kayak anak kecil tuh katanya kan 5 tahun pertama tuh apa golden years apalah terus kalau anak baru lahir tuh yang kalau dapat kolostrum air susu ibu tuh jadi kan memang ada momen-momen yang memang itu kalau kamu kelewat bukannya nggak bisa sih tapi lebih susah aja ngebalikinnya gitu loh. I see. Nah di 20-an itu adalah momen sebenarnya kita masih bisa ngatur diri dan juga kita itu bisa ya tadi yang aku bilang menginvestasikan sebagian dari gaji kita meskipun kecil tapi compounding returns itu luar biasa kenaikannya gitu. Itu the magic of compounding ya, Yes. bunga berbunga. Betul. Jadi gue bisa bayangin ketika ini kesalahan yang gue lakukan juga di usia 20 tahun gue benar-benar menjadi budak nafsu gue untuk belanja ini beli itu. Iya. Dibanding dengan ketika gue 20-an per bulan, misalnya gue nabung 30% dari gaji terus bunga berbunga. Gue nggak ada podcast ini Mbak, gue udah kaya raya Mbak. Iya, dan kita kan bukannya juga susah ya Rory, karena ada porsi playing juga kan, tapi playingnya itu playing yang terukur Iya, gitu. iya. Tapi itu ya gue melihat ada blessing in disguise sih. Maksudnya 20-an kenapa gue benar-benar entertain my keinginan, my want pada waktu itu ya satu balas dendam, yang kedua ya mungkin kalau gue nggak kayak begitu, mungkin saat ini gue nggak seperti ini gitu. Ya, I don't know. Tapi thank you banget bahwa 20-an tahun ini adalah masa-masa keemasan kita untuk mulai compounding atau invest untuk bunga berbunga di kemudian hari. Alright, kita kemarin juga udah bahas di podcast yang pertama soal gaji UMR. UMR untuk satu orang, bukan untuk satu keluarga. Yes. Ya kan? Tapi kalau misal udah terlanjur Mbak, gaji kita UMR,
Tapi kita punya anak 3, then what should we do? Apakah kita harus cari tambahan atau kita ngepres hidup misqueen-misqueennya atau gimana nih kalau udah terlanjur posisinya? Oke, berarti kan artinya satu keluarga itu ada 5 orang nih, gitu ya. Nah, jadi caranya adalah pertama kita catat dulu nih sebenarnya pengeluaran kita apa aja. Dan termasuk kalau anaknya 3 kan berarti kan mungkin ada kebutuhan untuk pendidikan dan sebagainya. Nah, pada saat kita udah mencatat, kita tuh benar-benar paham. Oke, ini angka yang kita butuhin. Then it's your call. Kamu mau kejar itu atau kamu masih mau hemat lagi? Dan seperti yang tadi aku bilang, hemat pun ada batasnya. Karena pada saat ini terjadinya di living yang fix, kamu udah nggak bisa turunin lagi. Jadi kalau kamu udah nggak bisa turunin lagi, artinya memang kamu harus bisa mencari tambahan penghasilan yang lain. Ya. Nah, di sini kita masuk nih ke konsep penghasilan. Penghasilan itu sebenarnya kalau yang kita kerjain itu ada 5. Pertama adalah penghasilan dari pekerjaan utama kita. Oke. Kedua, penghasilan yang kita kerjain di waktu lembur kita. Jadi ini the exact same pekerjaan, skill, tetapi kita ekstra aja. Bisa ekstranya di tempat yang sama, bisa juga kita cari sampingan yang lain, tetapi kita ngerjain hal yang sama persis. I see. Yang ketiga, ini adalah pekerjaan yang based on our talent. Jadi dia nggak hubungan nih sama yang 2 ini. Misal ada Fotografer. fotografer atau misal dia karyawan Senin sampai Jumat, lalu Sabtu Minggu dia mungkin nge-MC atau Ya, apa ya, gitu kan, ya. itu kan bukan pekerjaan utama dia. Betul. Jadi based karena talentnya dia. Atau zaman sekarang banyak banget yang ini loh, jadi pengajar olahraga. Oh iya, personal trainer. Ya kan, macam-macam yang kayak gitu. Nah, terus yang keempat ini adalah penghasilan yang kita create dari hanya bekerjanya 1 kali, tapi dia menciptakan uang yang berkali-kali. Contohnya? Dulu yang kayak gini itu paling-paling orang yang nulis buku. Which is nulis buku juga susah, harus cari penerbit. Zaman sekarang Rory, ada yang namanya produk digital, kamu tahu kan? Iya, tahu. Ya toh? Ya kan? E-book dan digital product Yes, macam-macam. itu kan kamu kerja sekali, terus kamu lempar, platformnya udah ada dan kamu bisa dapetin lebih besar dari situ, iya, ya kan? iya. Nah, baru yang terakhir yaitu kamu pekerjaannya berdagang. Jadi memang kamu bikin usaha gitu ya, terus udah gitu kamu bersama-sama orang lain, sama-sama nyari penghasilan dari situ. Nah, untuk orang yang UMR ini kira-kira di antara 5 ini kan Mana 1 yang berarti lebih? udah dong, berarti sisanya yang 4 nih. Mana nih yang kamu bisa lakuin dan pasangan kamu juga bisa lakuin. Karena kan banyak banget nih, misalnya ini adalah yang laki-laki ya. Terus yang ibunya bilang, "Gila di rumah aja udah ngurusin 3 anak gimana segala macam." Cuma kan suatu hari nanti juga 3 anak ini bakal sekolah semua. Iya. Pas dia lagi sekolah, ya kamu ngerjain aja tuh yang misalnya kayak tadi tuh yang si kerjanya sekali tapi dapetnya berkali-kali gitu loh. Iya. Ada kok teman gue yang dia ibu, kemudian anaknya 2, dia juga kerja Senin sampai Jumat di satu kantor, sementara Sabtu Minggu dia fokus untuk bikin konten soal parenting Oh, ke 2 anaknya itu gitu, dan akhirnya followernya di Instagram juga naik, dan akhirnya brand-brand juga udah mulai masuk. Dia hanya mengerjakan itu fokus di Sabtu Minggu. ya. Sementara untuk Senin sampai Jumat dia kerja di sana. Ternyata di sela-sela waktu dia juga bisa ngonten sambil ini loh kehidupan ibu wanita karir Iya. yang punya 2 anak, dan akhirnya brand-brand banyak yang masuk, dan itu alhamdulillah banget Mbak. Dan kadang-kadang kata dia bisa apa yang dia dapatkan dari brand-brand ini jauh melampaui dari apa yang dia dapatkan Bisa di jadi. kerja ini gitu. Tapi kan kalau nggak pernah dicoba, nggak pernah diusahain itu nggak akan kejadian. Benar.